Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tameng Tumbal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Baksonya Bu Sobri. Boten dhisik Pak Slamet, sudah makan di kenduri Bu Zainab. Roda gerobak berderit pelan saat Pak Slamet tersenyum, berlalu, mendorong dagangannya menyusuri jalanan tanah yang mulai berdebu. Matahari mulai miring ke barat. Sinarnya menyengat kulit tua yang sudah terbiasa dengan panas, tapi tetap membuat peluh merembes di balik peci lusuhnya. Hari ini bukan hari baik untuk menjajakan bakso. Di dusun tempat ia biasa mangkal, rumah-rumah tertutup rapat. Tiang-tiang bambu berdiri memayungi tenda-tenda hajatan. Banyak pesta pernikahan, pertunangan, syukuran diadakan. Ini adalah bulan haji, bulan baik untuk merayakan segala hal. Di atas meja-meja panjang terhidang nasi berkat, opor ayam, rendang dan aneka kue basah. Pak Slamet senang untuk itu, namun tetap saja ia harus tetap mencari nafkah. Ternyata dampaknya secara langsung banyak kenduri, jumlah yang membeli cemilan terlebih bakso berkurang. Tidak seorang pun mencari bakso hari ini. Tidak ada anak-anak berlari memanggil Pak Bakso. Seperti biasanya, bau kuah kaldunya kalah pamor oleh aroma santan dan bumbu kenduri. Pak Slamet menghela nafas. Dengan langkah perlahan ia mendorong gerobaknya ke desa seberang, berharap masih ada yang lapar atau sekedar ingin jajan sore. Namun harapan itu memudar cepat. Di desa sebelah, ia hanya menjajakan mangkuknya kepada dua anak kecil yang membeli setengah porsi untuk berdua. Setelah itu jalanan kembali sepi. Menjelang azan maghrib, Pak Slamet menepi di dekat masjid kecil di tikungan jalan. Ia memarkirkan gerobaknya tidak jauh dari pagar masjid, lalu menyeka keringat dan mengambil air dari keran wudhu. Masjid itu sederhana, berdinding papan, lantainya beralas tikar pandan, tapi terasa hangat. 3 orang bapak-bapak sudah lebih dulu datang, duduk bersila menunggu azan. Mereka menyambut Pak Slamet dengan anggukan ramah. "Ramai Pak Slamet?" tanya salah satu dari mereka sambil tersenyum kecil. "Namanya bulan haji Pak, wong-wong pada kendurinan, paling besok baru ramai lagi," jawab Pak Slamet lirih. Bapak tua tersenyum, ikut prihatin, menepuk pundak Pak Slamet seakan memberi semangat padanya. Pak Slamet tersenyum mengangguk, keramahan khas desa yang penuh persahabatan. Azan pun berkumandang lembut dan hikmat. Pak Slamet berdiri di saf paling belakang, menyelipkan tubuh lelahnya ke dalam barisan kecil itu. Suara imam yang merdu membuat hatinya tenang, seolah segala kesepian dan keletihan ditarik turun ke bumi, dibasuh dalam rukuk dan sujud. Langit mulai memerah saat Pak Slamet terus mendorong gerobaknya melintasi jalan-jalan desa yang asing. Roda gerobak sesekali tersangkut akar pohon atau batu kecil di pinggir jalan, tapi ia terus berjalan. Desa demi desa ia lewati, namun semuanya sama, meriah oleh kenduri, penuh tenda, penuh musik, tapi kosong dari pelanggan bakso. Bahkan tidak satupun anak kecil yang menoleh ketika ia mengetuk-ngetuk mangkuk kaca sambil berseru pelan. "Bakso, baksonya Pak Slamet, hangat, gurih." Denting sendok beradu mangkok memanggil pelanggan. Tidak ada yang menyaut. Keringat membasahi punggungnya, celananya mulai lengket karena debu dan gerah. Satu-satunya yang menemaninya hanya suara roda gerobak dan derak kayu, mengiringi langkah yang makin berat. "Hari sudah malam," bisiknya sedih. Ini desa Karang Semanding, tempat yang belum pernah ia singgahi sebelumnya. Desa itu lebih besar dari desa-desa lain. Ada pasar, toko-toko, dan sebuah masjid besar berdiri megah di tengah lapangan berumput. Pak Slamet berhenti di depan pagar masjid, meletakkan rem kayunya di roda gerobaknya dan duduk di bangku kecil. Nafasnya berat.
Ia membuka tutup panci dan menatap kuah yang masih nyaris penuh. Hanya satu mangkuk yang ia jual sejak pagi. Rasa sedih yang tadi datang menggulung perasaan. Terbayang wajah anaknya yang tadi malam merengek. "Pak, sepatu sekolah Andi jebol, besok beli sepatu baru ya." Kala itu Pak Slamet hanya menjawab, "Iya Le." Tersenyum membesarkan hati anak itu. Terbayang istrinya yang pagi tadi menyelipkan uang 5.000 ke saku bajunya sambil bilang, "Hari ini kita pasti laris manis Pak. Bisa belikan sepatu Andi, bismillah." Suara istrinya mendoakannya masih terngiang. Rupanya doa itu belum terkabul. Ia tersenyum kecut. Sampai sejauh ini bakso ini belum juga laku. Perutnya keroncongan, tapi ia memilih meneguk air putih dari botol bekas sirup dan berdiri menuju tempat wudhu. Masjid besar itu ramai. Banyak warga bersiap sholat, tapi tidak seorang pun yang mengenalnya. Pak Slamet tidak peduli. Ia bukan mencari wajah ramah hari ini, ia mencari pelukan langit. Dengan langkah berat tapi pasti ia masuk ke dalam masjid dan berdiri di saf belakang. Suara azan terdengar megah, menggema di langit jingga. Di rakaat kedua sujudnya terasa lebih dalam dari biasanya. Bahu dan tubuhnya lunglai, tapi dari bibirnya mengalir lirik doa-doa yang selama ini ia bisikan dalam sepi. "Ya Allah, bukan rezeki yang aku keluhkan, tapi hatiku yang lemah menahan kecewa. Bukan hidup yang aku sesali, tapi hilafku yang sering putus asa." Doa tersalib dari wajah yang sejuk tersapu wudhu itu mengharap keridoannya. Usai sholat, Pak Slamet tidak langsung pulang. Kakinya masih berat melangkah, jadi ia memilih duduk di beranda masjid, menyandarkan punggung ke tiang kayu. Udaranya mulai dingin, angin menyapu pelan peluh di dahinya yang telah mengering. Seorang pria berbaju koko putih, berpeci hitam, dan berkacamata duduk di sampingnya. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya bersih dan terawat. Ia dikenal oleh para jamaah yang lewat dengan anggukan hormat. Pak Wibowo, nama yang terkenal di desa Karang Semanding. Konon dia pemilik beberapa lahan sawah, toko bangunan, dan rumah besar di ujung barat desa. "Assalamualaikum," sapanya hangat. "Waalaikumsalam Pak," jawab Pak Slamet sopan. "Namanya siapa Pak?" "Slamet, dari dusun Kajang, jualan bakso Pak." "Oh, saya tadi lihat gerobak Bapak. Capek ya, jauh sekali ke sini." "Iya Pak, biasanya jualan di desa sendiri, tapi hari ini banyak kenduri, jadi nyari tempat lain, tapi sepi juga." Pak Wibowo mengangguk pelan, matanya menoleh ke arah gerobak Pak Slamet yang terparkir tidak jauh dari pagar masjid. Uap tipis masih mengepul dari pancinya. "Wah, sayang sekali, padahal malam dingin begini paling enak makan bakso," katanya sambil tersenyum. "Kalau begitu saya pesan satu ya, sekalian buatkan untuk mereka semua yang sholat dan yang lewat masjid deh. Traktir buat teman-teman jamaah tadi." Pak Slamet tertegun. Ini bener ini Pak?" "Iya, saya yang bayar, biar ada yang ngangetin suasana malam." Wajahnya tersenyum sumringah. "Alhamdulillah." Berulang kali mulutnya berbisik mengucap zikir. Tanpa pikir panjang, Pak Slamet berdiri. Tangannya yang lelah kembali cekatan menyendok kuah hangat, bakso bulat, bihun, dan taburan bawang goreng. Mangkuk-mangkuk itu ia antarkan ke para jemaah yang masih duduk-duduk di teras masjid. Beberapa tampak senang dan langsung menyantapnya, mengucapkan terima kasih pada Pak Wibowo secara langsung. Lalu menyusul lagi satu orang, lalu dua, ada yang minta dibungkus untuk anak di rumah. Bahkan penjaga masjid ikut menikmati sukacita. Suasana jadi hangat. Hingga ia kembali duduk, pancinya telah surut hampir setengah. "Rezeki memang gak kemana-mana ya Pak Wibowo," ucap Pak Slamet sambil tersenyum lebar. "Bapak baik banget, Gusti Allah pasti bales." Pak Wibowo hanya tertawa kecil, lalu menepuk bahu Pak Slamet. "Saya cuma bantu orang yang kerja keras. Dunia butuh lebih banyak orang seperti Bapak." Pak Slamet menunduk haru. Ia menengadah diam-diam mengucap syukur dalam hati. Ketika tangan dengan jam tangan berwarna emas itu terulur membayarnya dengan beberapa lembar uang berwarna merah. "Ambil kembaliannya Pak, baksonya enak sekali." "Tidak Pak, ini terlalu banyak, biar saya tukar dulu."
Langkah Pak Slamet ingin menuju toko yang terlihat dari kejauhan. Tangan Pak Wibowo mencegah. Jangan, saya tidak akan menerima kembaliannya. Saya ikhlas untuk Pak Slamet saja. Oh, alhamdulillah. Satu lagi kebaikan itu membuat Pak Slamet kikuk. Hari yang sepi, yang tadinya seperti ingin ia tangisi, kini berubah menjadi malam penuh kelegaan. Malam kian larut dan masjid mulai sepi. Pak Slamet baru saja selesai membilas mangkuk terakhirnya ketika Pak Wibowo menghampiri lagi. Senyumnya masih seramah tadi. Pak Slamet, sapa Pak Wibowo. Kalau tidak buru-buru pulang, boleh minta tolong satu hal lagi. Enggak Pak, kalau saya bisa bantu, tentu saya bantu, jawab Pak Slamet. Pak Wibowo tertawa kecil. Istri saya tadi telepon, katanya nyesel gak ikut ke masjid. Dia dengar dari tetangga kalau ada tukang bakso yang enak, tapi dia orangnya cerewet soal makanan. Cerewet? Pak Slamet mengangkat alis. Iya, gak suka kalau makanan dibungkus plastik atau styrofoam. Katanya bikin bau, gak sehat. Mau gak mau, saya harus minta tolong Bapak ikut ke rumah biar istri saya makan langsung dari mangkuk. Pak Slamet mengangguk pelan, tersenyum. Oh, kalau soal itu saya maklum Pak, boleh saja. Gerobak saya dorong ke sana. Sekalian saja saya borong sisa baksonya. Besok pagi juga masih enak kalau dipanaskan. Saya suka sarapan yang berkuah. Seketika wajah Pak Slamet berseri. Sisa dagangannya tinggal separuh panci. Kalau diborong, berarti dagangannya hari ini bisa habis tuntas. Ia mengucap syukur dalam hati. Rezeki memang bisa datang lewat cara yang tidak terduga. Astagfirullah Pak, rumahnya jenengan seperti dalam bupati, gumam Pak Slamet. Matanya tidak lepas dari bangunan megah yang kini ada di depannya. Desain, ornamen, dan ukiran yang menempel di sisi dinding begitu indah. Pak Wibowo tersenyum, rendah hati. Tanpa kalimat apapun kerendahan hati yang luar biasa, satu kali lagi rasa kagum menyusup untuk Pak Wibowo. Saat gerbang rumah besar itu terbuka, langit mulai gelap. Dengan cara yang ganjil, awan hitam pekat menggantung rendah. Dan kilat tampak menyambar jauh di sisi utara. Udara berubah dingin mendadak, angin berdesir seperti bisikan. Udara yang biasa menyegarkan di desa berubah menjadi rasa lembab dan pengap, seakan alam sedang menahan nafas. Pak Slamet menoleh ke langit. Mendung semakin berguling, langit kelam, angin kencang mendera, menjatuhkan daun-daun kering hingga berterbangan. Wah, sepertinya mau hujan deras ini Pak, ucapnya pelan. Pak Wibowo mengangguk. Membuka lebar pintu rumahnya, Pak Wibowo mempersilahkan masuk. Tidak lama setelah Pak Slamet duduk di ruang tamu, seorang perempuan muncul dari arah dalam rumah. Wajahnya bersih, berbalut jilbab krim lembut. Senyum di wajahnya begitu hangat, nyaris seperti senyum seorang ibu yang menyambut tamu jauh. Ini pasti Pak Slamet yang jualan bakso itu ya? Iya Bu, betul. Saya diajak Pak Wibowo untuk mengantarkan bakso ini pada jenengan. Iya, saya sangat suka bakso. Saya senang bisa makan bakso langsung dari mangkuk. Terima kasih menyempatkan mampir, Pak Slamet. Ini saya bawa mangkuk sendiri ya. Ia masuk ke dapur dan kembali dengan mangkuk porselen putih bergambar bunga mawar. Ia duduk di samping suaminya dan bersama mereka menikmati semangkuk bakso hangat bulatan Pak Slamet. Asapnya mengepul, membungkus mereka dalam percakapan ringan tentang anak-anak, tentang cuaca, dan tentang kampung asal Pak Slamet. Pak Slamet tertegun sejenak. Dalam hatinya ia membatin tersenyum. Jarang-jarang aku nemu orang kaya yang gak gengsi makan bakso gerobak. Apalagi istri dan suaminya ramah banget begini. Baksonya enak banget Pak Slamet, ujar Bu Wibowo sambil menyeruput kuah. Iya, timpal Pak Wibowo. Ini layak buat buka warung tetap loh, bukan cuma dorongan keliling. Pak Slamet tertawa kecil. Belum sanggup Pak, masih harus mengurus anak-anak dulu. Di luar hujan akhirnya turun deras. Petir menyambar, kali ini lebih dekat, membuat kaca jendela bergetar. Lampu sempat berkedip sekali. Tuh kan, hujannya deras banget Pak, ujar Pak Wibowo sambil menoleh ke jendela. Untung Bapak nggak maksa pulang. Pak Slamet mengangguk, mulai menghangatkan telapak tangannya di atas cangkir teh yang baru disuguhkan. Pak Wibowo juga membawa nampan berisi teh, beberapa cemilan.
mengobrol banyak hal hingga tergelak. Suasana hangat dan tenang walau hujan, ia merasa nyaman. "Pak Slamet, saya tahu rumah Bapak jauh. Boleh saya tawarkan menginap di sini malam ini?" Pak Slamet sedikit terkejut. "Menginap, Pak?" "Iya, sudah malam. Jaraknya jauh. Rumah saya luas, kamar tamu kosong. Anggap saja sedang singgah di rumah saudara. Lagi pula saya juga senang ngobrol dengan orang seperti Bapak. Banyak pelajaran dari kehidupan sederhana." Pak Slamet terdiam. Ia pikir-pikir, malam semakin larut, kakinya pegal, dan tubuhnya masih berat karena seharian berkeliling. Tawaran itu memang terdengar masuk akal. "Kalau memang Bapak tidak keberatan, saya mengiyakan." "Tentu tidak, saya justru senang." Petir kembali menyambar di kejauhan saat Pak Wibowo menatap jam di dinding yang berdetak pelan. Hujan belum juga reda, malam makin deras menampar atap genteng. "Kebetulan," ujar Pak Wibowo sambil bangkit dari duduknya. "Tadi Mbak Mina, pembantu saya, sudah siapkan makan malam sebelum pulang. Kalau Bapak belum makan, silakan ikut saya ke ruang makan. Sayang kalau makanannya dingin." Pak Slamet menelan ludah perlahan. Ia memang belum makan sejak siang, hanya menyeruput kuah bakso yang ia racik sendiri saat mencicipi dagangan tadi. "Kalau tidak merepotkan, saya ikut, Pak." "Sama sekali nggak repot," jawab Pak Wibowo. "Saya malah seneng ada yang menemani makan malam." Mereka berjalan menyusuri lorong yang hening. Dinding rumah dihiasi lukisan-lukisan besar bergaya Jawa klasik. Lantainya marmer putih licin dan dingin. Setiap langkah terasa bergema. Begitu mereka memasuki ruang makan, Pak Slamet tertegun. Meja panjang dari kayu jati mengkilap membentang di tengah ruangan. Di atasnya sudah tersaji nasi putih, sayur lodeh, ayam bacem, dan tempe goreng yang masih hangat. Ada teko air putih dan piring-piring porselin yang ditata rapi. Ruang makan itu diterangi lampu gantung besar dengan kap kaca berbentuk bunga teratai. Suasananya megah, seperti ruang makan hotel, bukan rumah desa. "Silakan Pak Slamet, anggap rumah sendiri." "Matur nuwun, Pak, saya makan sendiri." Pak Wibowo tersenyum. "Anggap rumah sendiri ya, silakan Pak." "Saya sih kenyang, saya ke depan sebentar ya, temani istri saya di teras. Kalau butuh apa-apa tinggal panggil saja." Enggak Pak, matur nuwun sangat." Pak Slamet duduk di kursi empuk, menuang nasi ke piringnya dan mulai makan pelan-pelan. Rasa lapar bertemu rasa syukur. Setiap suapannya seperti hadiah setelah perjalanan panjang penuh penolakan. Ia makan dengan tenang, sesekali menoleh ke arah jendela. Tempat kilat masih sesekali memotret malam. Di luar, Pak Wibowo memang terlihat tengah duduk di teras, berbincang pelan dengan istrinya. Mereka sesekali tertawa kecil, seperti pasangan harmonis pada umumnya. Di balik pintu ruang tamu yang perlahan ditutup, sebuah aroma samar dari kemenyan yang tidak biasa mulai merambat di lorong. Dari rak paling bawah lemari kaca, sebuah kendi tanah liat berisi bunga 7 rupa layu dan air pandan bergetar ketika sebuah mantra berkumandang. Tidak lama Pak Slamet kembali dari dapur. Obrolan kembali hangat. Pak Slamet merasa sangat dihargai dan terpesona dengan keramahan, kebaikan suami istri Wibowo. "Malam makin larut, silakan Pak, saya antar ke kamar tamu. Barangkali Pak Slamet lelah ingin meluruskan badan." Pak Slamet mengangguk patuh. "Oh iya, tidur di kasurnya ya Pak, semoga lelap tidurnya." Bu Wibowo tersenyum hangat. Pak Wibowo menuntun tamunya masuk ke kamar tamu. Dengan senyum lelah tapi tenang, Pak Slamet mengikuti langkah Pak Wibowo ke kamar tamu di ujung lorong. Sekali lagi Pak Slamet terkesima. Begitu pintu kamar dibuka, kamar yang sangat luas, indah dengan sesajen modern. Kasur pegas yang empuk dan bersih. "Monggo Pak, saya keluar. Kita istirahat Pak." "Nggih Pak, ini bagus sekali. Terima kasih Pak Wibowo." "Nggih, senang bisa buat jenengan nyaman. Selamat malam Pak Slamet." Pak Wibowo mengangguk. Tidak lama kemudian suara pintu ditutup perlahan. Lampu ruangan itu tetap menyala temaram. Jam setengah 9 di desa sudah seperti jam 11 malam. Pak Slamet bersandar di kasur empuk, membisik istighfar pelan. Selesai sholat isya di atas selimut yang ia gelar sendiri, Pak Slamet bangkit dan menyapu keringat dari leher serta dadanya.
Meski udara di luar dingin, tubuhnya terasa panas. Lelah dari seharian mendorong gerobak keliling desa. Ia menguap kecil, lalu mulai membuka bajunya. Kaos lusuh itu basah lengket, membuat kulitnya gatal dan tidak nyaman. Ia membalik bagian dalam keluar dan mengenakannya kembali, sekedar ingin sisi yang kering menempel di tubuhnya. Setelah merebahkan diri di ranjang empuk itu, Pak Slamet menarik selimut perlahan. Bantalnya dingin. Spray bersih beraroma bunga melati samar, terlalu nyaman, terlalu tenang. Namun justru karena kenyamanan itulah, matanya sulit terpejam. Hening menggulung kamar, detik jam dinding nyaris tidak terdengar. Hujan yang sejak tadi deras kini mulai melemah, menyisakan suara air menetes di talang. Pak Slamet membuka mata, menatap langit-langit, membalik badan, menarik nafas, namun tetap saja kantuk tidak juga datang. Sudah hampir 1 jam Pak Slamet berbaring di ranjang megah itu, matanya tidak jua terpejam, tubuhnya lelah, tapi ada keganjilan yang menggelisahkan. Membuat hatinya gelisah tanpa sebab. Tempat tidur yang terlalu empuk justru seperti menelan tubuhnya, membuatnya makin tidak nyaman. Akhirnya ia bangkit perlahan, menarik selimut tipis, lalu menggelarnya di lantai di kolong tempat tidur. Satu sisi tubuhnya merangkak masuk ke bawah, tapi kepalanya tetap di luar, menghadap ke pintu kamar yang tertutup rapat. Biasanya kalau tidur di lantai lebih cepat ngantuk. Di rumah juga begitu, pakai kasur tipis, kepala ke arah angin. Namun tetap saja mata tidak mau terpejam. Ada perasaan aneh, bukan takut, tapi seperti ada yang memandanginya dari tempat yang tidak terlihat. Ia mencoba bersikir dalam hati, seperti kebiasaannya jika tidak bisa tidur. Tapi kali ini, zikirnya pelan-pelan terasa berat, seolah ada yang menahan suaranya dari dalam. Lalu lampu kamar tiba-tiba berkedip sekali. Tidak mati, tapi berkedip, seolah disentuh sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Slamet menatap ke arah lemari tua di pojok ruangan, lalu menutup mata erat-erat. Ketika malam makin merangkak perlahan, ketukan di pintu kamar membuyarkan segala hening. Tok, tok, tok. Pak Slamet membuka mata. Ia masih bersembunyi di bawah ranjang, tidak sadar bahwa dirinya akhirnya sempat terlelap, meski hanya sekejap. Pak Slamet, maaf mengganggu. Suara itu milik Pak Wibowo. Dengan enggan Pak Slamet keluar dari bawah ranjang dan membuka pintu. Pak Wibowo dan istrinya berdiri di ambang pintu, wajah mereka tegang, tapi senyumnya masih ada, walau terasa terpaksa. Kami dapat kabar mendadak, harus keluar kota malam ini juga. Pak Slamet melongo. Loh, saya pulang saja kalau begitu, Pak. Tidak enak saya tinggal di rumah besar begini sendirian. Mboten sopan. Ia sudah hendak meraih tas kecilnya, tapi Bu Wibowo menahan lembut lengan bajunya. Tidak usah pulang malam-malam begini, bahaya. Jalanan licin. Tidur saja dulu ya. Kami juga nggak lama, pagi sudah pulang. Pak Slamet hendak protes lagi, tapi bibirnya hanya mampu mengucap. Tapi Pak, ini saya. Pak Wibowo hanya menepuk baunya dengan senyum ramah. Kami percaya Bapak orang baik. Kami harus berangkat sekarang. Assalamualaikum Pak Slamet. Silakan dilanjut lagi tidurnya. Terdengar suara langkah kaki tergesa. Mobil dinyalakan. Saat pintu pagar terbuka, suara mobil perlahan menghilang ke jalanan basah. Tinggal Pak Slamet sendiri. Di tengah rumah besar yang terlalu sunyi, ia berdiri mematung di ambang pintu kamar. Memandangi ruang tamu yang temaram, dinding kayu yang mengkilap, dan patung kecil yang entah sejak kapan berdiri di pojok ruangan, seperti menatapnya. Kenapa aku tidak disuruh keluar saja? Mana mungkin mereka bisa seceroboh itu pada orang yang tidak dikenal? Apa mereka tidak takut isi rumahnya ini dicuri? Orang kaya kok terlalu baik malah. Mudah sekali percaya pada orang. Namun semua pertanyaan itu tenggelam oleh rasa kantuk yang tiba-tiba menyerang. Tubuhnya berat, kelopak matanya terasa seperti ditarik. Tanpa sadar Pak Slamet berjalan masuk ke kamar tamu dan menutup pintu pelan. Suara mobil Pak Wibowo sudah tidak terdengar lagi, tinggal rumah besar yang sunyi. Angin malam menyusup dari ventilasi. Terdengar tetes air dari talang luar, tapi tiba-tiba ada bunyi. Serak, serak, serak. Langkah kering dari kaki yang sangat tua di lantai kayu. Pak Slamet membuka matanya lebar-lebar. Suara itu begitu jelas. Detak jantungnya melonjak.
Bukankah aku sendiri di rumah ini? Langkah terseret siapa di luar? Kenapa begitu jelas? Bukankah lantainya marmer? Lalu bunyi ketukan pelan. Tak, tak, tak. Pintu kamar itu diketuk dari luar. Tidak ada jawaban, tapi gagang pintu perlahan bergerak. Aneh, handle pintu bergerak sendiri. Padahal jelas-jelas tadi Pak Slamet mengunci pintu itu. Krek. Pintu terbuka sedikit. Lampu remang kamar tetap menyala. Tapi kini ada sesuatu berdiri di sana. Badan Pak Slamet gemetar melihat handle pintu yang bergerak perlahan tanpa suara. Kini pintu terbuka setengah. Di lantai matanya tidak terpejam sama sekali. Hatinya berteriak mengucapkan asma Allah ketika melihat dengan jelas siapa yang berdiri di depan pintu. Sosok perempuan tua dengan tubuh membungkuk, rambut panjang tergerai kusut dan menggumpal seperti anyaman akar. Wajahnya penuh lipatan dan hitam di sebagian pipinya, seperti luka lama yang tidak pernah sembuh. Giginya jarang dan panjang, bajunya lusuh basah, matanya kosong. Mulutnya bergerak dan bersuara. Henti tumbalku. Nafas Pak Slamet tercekat. Ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya seolah beku di bawah kolong ranjang. Hanya wajahnya yang menatap keluar, bersembunyi dalam gelap dan debu. Makhluk itu berjalan masuk, langkahnya lambat. Bunyinya seperti kaki rapuh yang menginjak serpian tulang. Kepalanya berputar kiri kanan, mengendus udara, seperti sedang mencari aroma sesuatu. Manungso, bau manusia yang lezat. Aku lapar. Hidung bengkok, wajah hitam buruk rupa yang membuat bulu kuduk meremang itu terus mengendus. Melintasi sisi ranjang, meja kecil, hingga mendekat ke arah bawah ranjang. Pak Slamet menahan nafas, bibirnya gemetar, tapi dalam hatinya zikir bergema pelan tidak henti. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad, a'udzu bikalimatillah. Makhluk itu jongkok. Lututnya retak seperti bambu kering. Ia menyentuh kolong ranjang lalu berhenti. Kepalanya miring, mengendus menunjukkan wajahnya. Aneh, bau manusia, tapi tidak terlihat, samar. Tangannya yang keriput menggenggam udara, meraba-raba kasar, menggapai kasur dengan beringas. Bukan seperti manusia, tapi seperti hewan mencapik. Aneh. Tubuh Pak Slamet yang tenggelam di kolong tempat tidur, hanya kepala saja, tidak terlihat dan tidak terinjak oleh makhluk itu. Baju Pak Slamet yang terbalik, yang menutup tubuhnya rapat dan mengacaukan bentuk aurat tubuh, membuat makhluk itu tidak mampu menemukan titik pandang. Seolah tubuh manusia itu tidak ada garis bentuknya di matanya, seperti bayangan kabur di kabut. Makhluk itu menggeram pelan, kesal. Bau ada, tapi tidak kelihatan. Kemana? Mana dia? Mana? Mana tumbalku? Makhluk itu berteriak, suaranya menggema sehingga seantero ruangan bergetar. Bulu kuduk merinding. Angin di luar bahkan begitu kencang masuk ke ventilasi saat ia berbicara. Tiba-tiba makhluk itu menjerit, pelan tapi memilukan. Lalu sosok nenek hitam berdiri kaku seperti kayu dan mundur perlahan ke arah pintu. Wajahnya melengkungkan bibir hingga ke pipi, memperlihatkan kemarahan aneh. Dengan langkah patah-patah, makhluk itu keluar dari kamar, menutup pintu tanpa menyentuhnya. Petir menyambar seperti cambuk cahaya. Guru bertalu-talu, menggelegar, seolah mengguncang atap rumah. Angin memukul jendela dengan keras, menampar gorden yang semula tenang. Hujan jatuh bagaikan pecahan kaca tajam dan membabi buta. Pak Slamet berusaha menggeliat dalam posisi tidurnya. Tubuhnya seperti diikat, lehernya terkunci, nafasnya terjebak di dada. Ia terbangun, tapi tidak bisa bangun sepenuhnya. Tubuhnya lumpuh, matanya terbuka, dan pintu kamar perlahan terbuka kembali. Cek. Dari luar pintu terlihat bayangan panjang melesak ke dalam kamar, seiring dengan sambaran petir yang menyilaukan dari jendela. Seseorang atau sesuatu masuk ke dalam. Itu dia lagi. Nenek tua itu lagi seperti mencari. Namun kini lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya tertekuk seperti patah. Bajunya basah kuyup, meneteskan lumpur dan darah. Rambutnya menjuntai sampai lantai, menciptakan jejak basah seperti ulat raksasa merayap. Matanya menyala merah seperti bara. Giginya penuh lendir, mulutnya menganga lebar, menjerit tidak bersuara. Di mana? Di mana tumbalku? Satu sambaran terang membelah langit. Cahaya masuk ke dalam kamar lewat celah jendela.
Makhluk itu mengamuk. Ia mencakar tembok, merobek gorden, membalik kursi. "Aku menciummu!" teriaknya sambil berlari ke arah ranjang. Pak Slamet tidak bisa menghindar, tubuhnya tidak bisa digerakkan, namun bajunya yang terbalik tidak sengaja masih melekat rapat di tubuh. Makhluk itu mengendus keras, berhenti, menoleh ke kiri lalu ke kanan. Ia tahu ada manusia di kamar itu. Ia bisa menciumnya, namun tidak ada yang terlihat. Aura tubuh manusia itu kabur, bercampur pola kain tidak dikenal, tameng yang tidak disengaja. "Kenapa kau tidak kelihatan? Aku bisa menciummu, manusia busuk." Makhluk itu berdiri di ujung ranjang, menjerit panjang, suaranya menggetarkan kaca jendela hingga retak. Ketika satu petir menyambar tiang listrik di kejauhan, lampu kamar mati seketika. Gelap gulita, namun dalam gelap itu ada cahaya kecil, bukan dari listrik, bukan dari lilin, tapi dari dada Pak Slamet. Doanya, zikirnya, pendar putih yang nyaris tidak kasat mata, tapi cukup kuat untuk mengusir makhluk itu. Makhluk itu menjerit seperti bayi kesakitan. Pak Slamet masih diam, tubuhnya dingin seperti batu, tapi zikirnya tidak putus. Hatinya menggema dengan asma-asma Tuhan, satu-satunya tempat berpaut. Langkah-langkah menyeret masih terdengar, seakan bukan kaki yang berjalan itu bunyi tulang terseret. "Tumbalku, tumbalku, menungso tumbalku mana?" Suara itu masih hilir mudik di rumah itu, menggema, bergetar tersampaikan jelas di gendang telinga Pak Slamet. Adzan subuh berkumandang, menembus derasnya hujan, menembus gelapnya malam. Tubuh Pak Slamet akhirnya bisa bergerak. Ia bangkit dengan peluh dingin mengucur di pelipis. Apa yang terjadi? Makhluk apa itu ya Allah?" Suara hatinya berteriak keras. Langit masih gelap, tapi suara petir perlahan menjauh. Hujan mulai melemah. Pagi dibasuh cahaya hangat. Langit bersih dari awan, seolah tidak pernah ada badai mengamuk semalam. Angin bertiup lembut, menyapu dedaunan jati yang gemetar ringan. Burung-burung kecil bernyanyi riang dari pucuk atap, dan aroma teh melati tercium dari arah teras rumah besar itu. Pak Wibowo dan istrinya duduk santai di sana, menyesap teh dan kopi, bercakap dengan tawa kecil yang tampak ringan. Tapi saat Pak Slamet muncul dari dalam rumah, melangkah tenang dengan tas kecil, segala suasana pagi itu mendadak runtuh. Wajah Pak Wibowo memucat. Istrinya berhenti mengangkat cangkir, keduanya saling pandang. Sejenak saling bertanya tanpa suara, seperti baru melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Mata mereka bicara, namun bibir mereka bisu. Pak Slamet yang semula hendak tersenyum sempat menahan langkah. Ia memperhatikan perubahan itu, lalu menunduk pelan, mencoba mengabaikan atmosfer dingin yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Ia tetap mendekat dengan tenang. Kepalanya ia tundukkan sopan, suara lembut penuh ketulusan. "Pak, Bu, matur nuwun sanget atas tumpangannya semalam. Maaf merepotkan, saya pamit pulang. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan berdua." Tidak ada balasan, hanya tatapan kosong. Mereka berdua tidak menjawab sepatah kata pun, tidak juga mengangguk. Pak Slamet menunggu sejenak, namun sunyi itu tebal sekali, seperti ada dinding tidak terlihat di antara mereka. Akhirnya ia menarik nafas pelan. Tangannya meraih gerobak baksonya yang basah, sisa embun, lalu melangkah menjauh. Tidak ada yang mengejarnya, tidak ada yang mengucapkan selamat jalan. Hanya gemertak roda gerobak di jalan batu yang menjadi suara perpisahan pagi itu. Apa mereka juga tahu? Apa mereka sadar makhluk itu benar-benar datang semalam untuk memakanku? Pak Slamet tidak ingin tahu. Yang jelas hatinya ingin pulang. Langkahnya mulai cepat. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Wibowo dan istrinya tadi. Ketakutan yang bukan ditunjukkan padanya, tapi entah apa yang mereka lihat. Jalanan desa mulai terang, langit bersih tidak berawan. Namun dada Pak Slamet tetap terasa berat. Gerobak baksonya nyaris tidak terdengar rodanya. Sesampainya di rumah, suara tangis pecah dari dalam dapur. Istrinya memeluknya erat-erat. Ia gemetar, air matanya tumpah, wajahnya pucat seperti kehilangan. "Aku mimpi buruk, Kang. Tadi malam setelah tahajud, aku sempat tidak sengaja tertidur di atas sajadah. Dan aku mimpi kau dipeluk sama nenek tua. Wajahnya hitam menyeramkan, tubuhnya basah seperti mayat. Dia membungkuk dan melilit tubuhmu, dan kau diam saja."
Kalau jualan pulang saja, Pak. Jangan tidak pulang. Aku takut, aku khawatir. Wanita itu kini menangis terisak memohon dan terus berucap syukur lirih. Pak Slamet mematung, mulutnya tidak mampu bercerita. Ia tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi semalam. Tangannya hanya mampu membalas pelukan istrinya, tubuhnya menggigil, bibirnya gemetar. Alhamdulillah, Alhamdulillah aku masih pulang, masih bisa memelukmu Isa. Ia mengangguk. Iya Bu, aku akan pulang kalau jualan, tidak lagi menginap di rumah orang, aku janji Bu. Beberapa hari setelah peristiwa di rumah besar itu, hidup Pak Slamet kembali seperti semula. Gerobaknya tetap tua, roda depannya masih berdecit pelan kalau digeser. Tapi kini setiap malam, sebelum tidur, ia tidak lupa mengenakan baju lusuhnya dalam keadaan terbalik. Ia tidak tahu pasti kenapa hal itu menyelamatkannya, tapi tubuhnya percaya itu aman. Sore itu ia berkata pada istrinya, Isa, aku mau jualan ke Karang Semanding lagi. Mereka orang baik. Aku belum sempat pamitan benar. Setidaknya aku mau tahu kabar mereka. Isa sempat menahan, tapi tidak melarang. Jangan terlalu lama, Kang. Aku masih belum tenang sejak malam itu. Pak Slamet mengangguk, tapi hatinya bulat. Langit Karang Semanding tampak bersih ketika ia tiba. Namun rumah besar yang ia tuju justru tampak sepi. Pohon melati di halaman mulai gugur, daun kering menumpuk di tangga. Tidak seperti tempo hari sangat bersih. Yang paling menyita pandangannya adalah selai bendera putih yang berkibar lesu di pagar besi. Itu adalah kabar duka, tanda kematian di daerah tersebut. Gerobaknya ia hentikan. Nafasnya menahan kaget. Ia melihat tetangga yang sedang menyapu halaman tidak jauh dari situ. Dengan dada berdebar, ia mendekat dan bertanya, Maaf Bu, boleh tanya? Siapa yang meninggal? Perempuan itu menatap Pak Slamet sebentar, lalu berbisik seperti takut terdengar. Yang punya rumah itu Pak Wibowo dan istrinya, dua-duanya mati. Pak Slamet tertegun. Innalillahi, kapan? 3 malam lalu, katanya pas tengah malam. Tapi yang aneh, perempuan itu menoleh ke kiri dan kanan, lalu mendekat. Katanya waktu ditemukan, kamar mereka kayak habis dicungkir balikan. Semua barang tidak pada tempatnya. Tubuhnya, rusak parah. Leher Bu Wibowo bolong katanya. Wajah mereka bukan lagi wajah manusia. Wajah mereka menghitam seperti siluman. Seram Pak Slamet tidak menjawab. Hatinya meremang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam kematian Pak Wibowo dan istri. Malam itu rumah besar kembali sunyi. Pak Wibowo duduk di ruang tengah. Lilin menyala. Bu Wibowo menggenggam tangannya erat. Kita lakukan saja ritual penenangan biar dia tidak murka. Tumbalnya gagal. Kita sudah tahu. Kita akan meminta waktu besok. Akan kita siapkan tumbal lebih. Semoga ia mau, ucap Pak Wibowo. Suara berat, peluh dingin menetes dari pelipis. Ia mulai menyalakan kemenyan dan menabur garam di bawah pintu. Tapi saat jam menunjukkan pukul 00.07, lilin padam sendiri. Angin meniup ke dalam. Meski semua jendela tertutup dari langit-langit rumah, terdengar suara geraman, suara cakaran, lalu suara tawa nenek-nenek serak. Kalian mengingkari janji. Aku lapar. Tangan berkuku hitam menjangkau tidak masuk akal. Tubuh hitam melengkung dengan wajah hitam menyeramkan melesat dari plafon ke tubuh yang terjaga di kasur mewah. Makananku. Bu Wibowo menjerit keras. Sesuatu jatuh dari langit-langit. Bayangan hitam membungkuk. Tangan panjang, rambut menjuntai, wajah penuh lubang dan darah beku. Persis di atas tubuhnya, kekuatan tidak kasat mata sedang menghirup darahnya. Matanya mendelik dan tubuh putih mulus, cantik. Itu menggelepar, mengejang beberapa detik. Makhluk itu tertawa. Gigi hitamnya mengalir darah segar Bu Wibowo. Ia menyeret tubuhnya ke plafon. Darah menetes dari atas. Pak Wibowo terhuyung mundur. Telapak tangannya menyeret lantai dingin yang licin oleh darah istrinya. Lepaskan dia. Suara itu pecah gemetar, lebih mirip perintihan daripada perintah. Tangannya meraih sejumput garam dari piring kecil di altar sesajen. Dengan sisa tenaga, ia melemparkan bubuk putih itu ke arah makhluk di langit-langit. Tapi makhluk itu hanya menoleh dan tertawa. Makhluk itu mendekat, menunduk perlahan. Wajahnya hitam legam seperti arang yang membatu.
tapi kulitnya retak-retak di beberapa bagian, memperlihatkan daging kemerahan di bawahnya. Retakan itu basah dan bernanah, menetes perlahan ke dagu. Di pipi sebelah kiri kulitnya terkelupas membentuk sobekan besar. Dagingnya tampak terbuka, bergoyang pelan, seolah belum benar-benar mati. Matanya bulat besar dan menonjol, putih keruh seperti mata ikan busuk. Bola mata kirinya terlihat tidak pas di rongga, sedikit miring dan terus bergerak-gerak sendiri. Lubang hidungnya lebar dan basah, mulutnya menyeringai dengan gigi hitam tidak beraturan. Lidahnya panjang dan berlendir, keluar masuk dari mulutnya. Kadang menjilat bibirnya sendiri. Lidah itu bercabang dua di ujungnya, bergerak seperti punya nyawa sendiri. Dagu dan lehernya hitam, ditumbuhi benjolan-benjolan kecil berwarna keunguan, dan dari sela-selanya muncul cairan putih kental. "Aku siapkan tumbal lebih, lepaskan istriku dan aku." Wibowo coba mengulur waktu, mencari akal untuk menyelamatkan nyawanya. Aroma tubuh itu tajam dan busuk. Bau anyir darah bercampur amis menusuk hidung Pak Wibowo dan membuat perutnya mual. "Janji adalah darah." Suaranya parau, membuat seisi rumah bergetar, menggema, mendirikan bulu kuduk. "Tumbal gagal, maka kalian yang menjalani persekutuan menjadi makananku." Dalam sekejap makhluk itu meluncur dari langit-langit, tubuhnya bungkuk, rambutnya menjuntai ke tanah. "Tumbalku!" Cakar tajamnya menyambar dada Pak Wibowo. Satu jeritan melengking memenuhi rumah. Hanya sepersekian detik, lebih cepat dari kilat yang menyala. "Ah!" Teriakan kesakitan Pak Wibowo menggema keras. Lalu sunyi, tubuh Pak Wibowo kejang di lantai. Namun wajahnya terus menegang. Bola matanya membulat seakan menatap sesuatu yang tidak terlihat. Udara di sekitarnya bergetar, seperti ada tarikan, seperti ada kekuatan tidak kasat mata yang mulai menyedot jiwanya perlahan, memisahkan nafas dari tubuh. "Tumbal yang lezat." Makhluk itu membungkuk, mendekatkan wajahnya ke dada Pak Wibowo. Ia mengendus pelan, berbisik kecil, seperti ibu menina bubukan anak. "Makanan dan budakku, kau akan melayaniku sampai kiamat." Pak Wibowo tidak lagi bergerak, tapi di sudut bibirnya setetes busa keluar. Matanya masih terbuka, menatap ke ruang yang bukan milik manusia. Kembali ke Pak Slamet. Pagi itu gerobaknya telah sampai di rumah paling mewah yang ia sempat untuk menginap. Pak Slamet menatap rumah besar itu sekali lagi. Sepi, tidak ada suara. Ia menunduk, bibirnya bergetar mengucap istighfar. "Astagfirullah, ya Allah, Engkau Maha Penjaga." Gerobaknya ia dorong perlahan. Langkahnya lebih berat dari biasanya. Yang menyelamatkannya malam itu bukan sekedar keberuntungan. Ada tangan-tangan gaib yang menolak jiwanya dijadikan makanan. Ada tameng yang tidak bisa dilihat manusia, tapi dikenali oleh makhluk-makhluk yang hidup di sisi gelap malam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.